Kembali lagi dan selamat datang di channel Star Movies. Pada video kali ini kita akan melanjutkan series film All of Us Are Dead, tepatnya part 2 yang akan Mimin rangkum dari episode 7 sampai 12. Bagi yang belum nonton part pertamanya, Mimin sarankan untuk tonton dulu agar ceritanya nyambung di part 2 ini. Untuk link part pertama Mimin letakkan di deskripsi video. Oke, gimanakah keseruannya? Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Meski terluka, Soju berhasil lolos dari kejaran anggota militer di pusat karantina, hingga dia kemudian tiba di sebuah kantor polisi. Di sana ia mengobati lukanya di bagian perut dan setelah itu mengambil persediaan senjata beserta amunisi yang ada di sana. Ia pun lalu melanjutkan perjalanannya menuju SMA Hyosan. Kemudian terlihat kelompok tentara dalam unit Shadow Gamma menyisir sebuah pusat perbelanjaan untuk menyelamatkan beberapa orang yang tidak terinfeksi bersembunyi di sana. Salah satu tentara dalam unit ini adalah Lee Jae-jun. 나오세요. 괜찮습니다. 우리 살았어요. 나오세요. Usai menyelamatkan orang-orang yang berada di sana, tak disangka Jae-jun terkena gigitan dan seketika Jae-jun pun berubah menjadi zombie. Teman-temannya tidak ingin membunuhnya, tetapi mereka membungkus Jae-jun dan kemudian Jae-jun akan dijadikan bahan eksperimen. Sembari membawakan handycam, Onjo mempersilahkan Namra dan Soo-hyuk untuk melepaskan ikatan mereka karena ia dan yang lain sudah mempercayainya. Kemudian Onjo pergi dari hadapan mereka. Namra memberitahu bahwa ucapan Soo-hyuk yang memanggilnya dengan nama asli yang membuatnya tersadar saat sempat lepas kontrol. Soo-hyuk akhirnya memberitahu Namra bahwa ia menyukainya, setelah mengatakan kalau ia juga memiliki perasaan yang sama, dan kemudian terjadilah gaya tarik-menarik antara dua kutub yang menyebabkan timbulnya energi bertegangan tinggi. Eunji yang kini telah terinfeksi virus zombie membuat panca indera serta kekuatan Eunji meningkat. Merasa sangat lapar, ia masuk ke sebuah ruangan dan menyantap ikan di dalam akuarium. Seorang guru bernama Yongnam yang kebetulan berada di sana terkejut melihatnya. Setelah tahu Eunji telah terinfeksi, ia meminta Eunji untuk meninggalkan ruangan tersebut. Eunji pun merespon dengan menggigit dan memangsa isi tubuh Yongnam. Kendati demikian Eunji lantas muntah-muntah usai menyantap Yongnam. Yongnam sendiri kemudian berubah menjadi zombie biasa. Dari ruang musik Namra mendengar semua itu. Tak butuh waktu lama hingga ia menyadari kemampuan inderanya telah meningkat. Mendengar sesuatu dari dalam gudang, Namra mengajak yang lain untuk meninggalkan tempat tersebut. Onjo jadi ingat mereka masih punya senjata musik untuk mengalihkan perhatian para zombie untuk kabur. Walau sebelumnya sempat terlihat meninggal, Guinam rupanya masih bisa kembali hidup sebagai setengah manusia setengah zombie. Di luar ia bertemu dengan Myung Hwan yang sedang bersembunyi. Sebagai ketua geng, Myung Hwan lantas memerintah dan memperlakukan Guinam seenaknya. Dengan rasa kesal, Guinam mematahkan lengan Myung Hwan dan membuatnya digigit oleh para zombie. Onjo berencana untuk menggunakan rekaman paduan suara di handycam untuk memancing zombie masuk ke ruang musik. Setelah itu mereka akan mengurung zombie itu di sana. Onjo kemudian membujuk Soo-hyuk dan Namra untuk melepaskan ikatan di tangan mereka. Kali ini Namra tidak menolak dan membiarkan Onjo melepaskannya. Chongsan dan kawan-kawan bahu-membahu membangun barikade di dalam ruang musik. Sementara itu, Hari, Min Jae, dan Mi Jin berusaha untuk meninggalkan sekolah dengan menandu Jonsung. Baru saja keluar dari ruang klub, tandu yang digunakan jebol. Mau tidak mau mereka masuk kembali ke dalam ruangan dan memperbaiki tandu tersebut. Dengan memanfaatkan poster dan lakban, Jae-ik dan Jeon-ho membuat pelindung tubuh bagi mereka dan juga Sebin, anak kecil yang mereka selamatkan dari serangan zombie ketika berada di sana. Jeon-ho sempat mengusulkan agar mereka pergi lebih dahulu dan mencari bantuan. Usul tersebut tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Jae-ik. Dengan menggunakan sepeda motor pengantar makanan, mereka bertiga, plus bayi Hisu, mulai bergerak mencari jalan menuju SMA Hyosan. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan streamer Bang Alex yang terjebak di atas atap TK. Kakinya terluka sehingga ia tidak bisa turun sendiri. Jeon-ho meminta Jae-ik untuk mengabaikannya. Lagi-lagi Jae-ik menolak perkataan Jeon-ho. Saat Jae-ik berusaha untuk menolong Bang Alex,
Jeonho yang ketakutan melihat zombie berdatangan, mereka pun memutuskan untuk meninggalkannya begitu saja. Sembari bersiap untuk membuka ruang musik, Soo-hyuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Chong-san dan Guinam. Setelah mendengar jawaban Chong-san, Soo-hyuk memberitahu bahwa ia sudah mendorong Guinam keluar dari jendela hingga tewas. Soo-hyuk lalu menambahkan bahwa ia jatuh cinta pada Namra dan meminta Chong-san untuk memperlakukan Onjo dengan baik. Setelah pintu dibuka, keduanya bergegas masuk ke dalam barikade. Jeon-yong juga buru-buru menghidupkan video rekaman paduan suara. Zombie-zombie pun berdatangan masuk ke dalam ruang musik tersebut. Guinam rupanya ikut mendengar keributan tersebut dan mulai bergerak menuju ke sana. Sialnya jumlah zombie membuat Chong-san dan kawan-kawan kewalahan menjaga barikade, padahal masih banyak zombie yang berada di luar. Petugas medis militer melaporkan pada Komandan Jin Seonmu bahwa mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk meneliti Jae-jun. Seonmu memerintahkan agar mereka membangun laboratorium sementara di markas pengungsi, lengkap dengan mendatangkan para ahli ke sana. Ia juga meminta Choi Sung-won untuk menghubungi orang tua Jae-jun dan memberitahukan hal tersebut. Seonmu kemudian menemui Eung Hee. Eung Hee meminta agar Seonmu mengirimkan helikopter ke SMA Hyosan. Walau terlihat seolah tidak peduli, Seonmu lantas memerintahkan Sung-won untuk menghubungi Black Hawk dan meminta mereka untuk mengecek SMA Hyosan. Seonmu sendiri sebenarnya khawatir dengan nasib keluarganya yang berada di dekat sekolah tersebut. Dengan bersusah payah, Chong-san dan kawan-kawan berhasil meninggalkan ruang musik sesuai rencana. Tujuan mereka adalah rooftop sekolah. Di luar dugaan, Chol-su rupanya sempat mengunci pintu rooftop. Mendengar Chong-san dan kawan-kawan berusaha untuk membuka pintu rooftop, ia yang selama ini menjadi korban bully ragu untuk membukakan pintu. Tak lama zombie mulai berdatangan menyusul Chong-san. Begitupun Guinam. Chong-san dan Soo-hyuk terkejut melihat kehadiran Guinam dengan membawa zombie di genggamannya. Kemudian terlihat Eung Ji yang berjalan di lapangan sekolah. Dia melihat orang-orang yang pernah membulinya kini telah menjadi zombie. Dia pun merasa puas dengan itu. Tidak sampai di situ Eung Ji berniat untuk membakar sekolah dengan pergi ke ruang guru, karena sekolah itu merupakan neraka baginya. Kemudian Eung Ji membakar api di secarik kertas dan api pun melahap semua yang ada di sana. Guinam bertarung dengan Chong-san. Dia meminta Chong-san untuk memberikan matanya. Kemudian Namra datang mencekik Guinam. Karena dia jauh lebih kuat dari Guinam dan ia pun melempar Guinam, ia sendiri juga tidak percaya dengan kekuatannya. Helikopter Black Hawk yang menemukan Chol-su di rooftop sekolah menanyakan kepadanya apakah cuma dia yang selamat, dan Chol-su pun menjawab hanya dia yang tersisa di sana dan tidak mempedulikan nasib Chung-san dan yang lainnya. Kemudian helikopter pun pergi dari sana. Sementara itu, Chung-san berhasil lolos bersama teman-temannya karena keadaan darurat pintu otomatis terbuka. Saat mereka sampai di rooftop, helikopter pun baru saja pergi. Chol-su yang melihat teman-temannya memanggil di bawah tidak memberitahukan tim Black Hawk. Chung-san yang menjaga pintu mendengar suara pukulan dari sebalik pintu dan itu adalah Guinam yang berusaha membuka pintu, karena ia ingin membunuh Chung-san. Kemudian Guinam pergi karena pintunya tidak bisa terbuka. Namra juga mendengar jika Guinam pergi setelah gagal membuka pintu. Ia juga mengaku mencium baunya dan mendengar suara nafasnya. Eung Ji kemudian meninggalkan sekolah dan melihat sepeda di sana. Lalu ia menaiki sepeda itu dengan perasaan lega karena semua keinginannya kini terwujud. Chong-san membicarakan pada Soo-hyuk bahwa apa yang terjadi pada Guinam dan menghubungkannya dengan yang terjadi pada Eung Ji. Ia khawatir kalau Namra juga akan seperti itu, tapi Soo-hyuk yakin kalau Namra akan baik-baik saja. Kemudian, Mi-jin yang melihat helikopter di luar dan mengajak Hari dan Jun-sung untuk pergi ke rooftop gedung. Hari pesimis kalau helikopter tidak akan datang lagi, bagaimana itu adalah yang terakhir, dan Mi-jin pun berkata setidaknya kita harus mencoba. Onjo dan teman-temannya akan membentuk SOS di rooftop dengan menggunakan peralatan seadanya yang terdapat di sana.
Kemudian Soju pergi ke kantor agen perumahan dan menyusun rencana menuju SMA Hyosan. Dalam videonya Pak Lee Byeong mengatakan kalau saat suhu tubuh naik, sel darah putih akan aktif tapi akan langsung diserap oleh virus dan diubah menjadi virus lain. Sementara itu, Jae-ik kini terjebak bersama YouTuber Bang Alex di atas atap TK. Jae-ik membuat penyangga di kaki Bang Alex menggunakan kayu yang direkatkan dengan selotip. Kakinya tidak patah, jadi kalau dibiarkan seperti itu akan membaik. Jae-ik mengomentari tindakan Bang Alex yang sampai membahayakan nyawanya cuman demi konten. Bang Alex balik mengomentari tindakan dari Jeon-ho yang meninggalkan mereka dan mementingkan diri sendiri. Ia menawarkan untuk menayangkan Jae-ik di channelnya biar nanti Jeon-ho dikucilkan banyak orang. Jae-ik tidak setuju. Kemudian ia lalu melempar barang-barang ke bawah biar para zombie menyingkir dan mereka bisa pergi dari sana. Namun hal itu tentu saja gagal, para zombie tetap saja menunggu mereka di bawah. Setelahnya, datang sebuah bus menghampiri mereka. Ternyata itu adalah Jeon-ho. Tanpa berlama lagi mereka pun turun dari atap itu dan Jeon-ho langsung tancap gas pergi dari sana. Onjo dan kawan-kawan telah selesai membuat SOS. Daesu menanyakan arti dari SOS itu dan Onjo mengatakan kalau itu tidak ada artinya. Daesu tidak percaya dan menanyakannya ke Chongsan dan Namra tapi jawaban mereka sama. Selanjutnya, karena malam mau tiba, mereka membuat api dengan kayu yang ada di sana dengan cara digosok-gosok dari Onjo, Junyang, Ujin, Daesu sampai giliran Suhyok tidak ada yang bisa melakukannya. Namra lalu memberikan pemantik korek api, katanya dia merokok. Ketika hari sudah malam, bus yang dikendarai Jeon-ho menabrak pesepeda dan tentu saja itu adalah Engji, karena tidak mungkin zombie bersepeda. Setelah Jae-ik melihat keadaannya Engji dalam keadaan baik-baik saja setelah terlempar dari sepedanya. Kemudian mereka mendadak ditembaki dan ternyata itu adalah tentara. Di dalam bus Jeon-ho dan Bang Alex merasa senang karena kini mereka selamat. Kembali kepada Hari dan Mijin, di mana Hari mengajari Mijin memanah tapi tembakannya selalu meleset. Mijin pikir Hari bisa masuk universitas bagus hanya dengan memanah tapi taunya tidak. Ia tidak masuk tim nasional dan tidak bisa masuk universitas nasional. Seumur hidupnya ia hanya tahu memanah dan tidak bisa melakukan hal lain. Ia merasa sekarang kalau ia tidak memiliki harapan. Lalu Mijin menghiburnya, kalau dia masih punya harapan itu, dan mereka melanjutkan untuk belajar memanah. Malam harinya, api unggun telah menyala. Onjo dan kawan-kawan duduk mengelilingi api unggun itu. Kemudian Junyang menanyakan audisinya kepada Daesu karena Daesu ini jago nyanyi dan suaranya bagus. Junyang menyuruh Daesu untuk menyanyi. Kemudian Daesu menyanyikan sebuah lagu, dan ternyata suaranya benar-benar enak didengar. Yang lain pun ikut bernyanyi bersama. Nayeon keluar dari persembunyiannya, kemudian dia menemukan handycam yang dipakai Onjo dan kawan-kawan. Ketika mengambil handycam itu, para zombie pun menghampirinya. Lalu ia bergegas untuk masuk ke dalam gudang kembali. Dari handycam itu ia mendengarkan apa yang teman-temannya katakan. Kemudian nggak tahu kenapa ia tergerak untuk mengambil beberapa makanan ke dalam tasnya. Dan saat Chongsan menyebut tentang Gyeongsu meninggal karena dirinya karena dia nggak ingin Gyeongsu menggigit yang lainnya. Kemudian Nayeon makin depresi ketika bayangan Gyeongsu datang dan bayangan itu mengatakan bahwa Nayeon telah membunuhnya. Beralih ketika Guinam telah pulih dan akan menuju rooftop sekolah. Nayeon ingat saat ia dan guru Park Sun-hwa keluar dari ruang siaran. Mereka dikejar-kejar zombie. Nggak tahu kenapa Nayeon melihat zombie itu adalah Gyeongsu dan demi melindungi Nayeon, Bu Guru Park rela digigit oleh zombie. Setelah itu, Bu Guru Park menariknya dan memasukkannya ke ruang musik. Bu Guru Park tahu kalau Nayeon melakukannya karena takut. Begitu juga dengan teman-temannya. Ia berpesan kepada Nayeon agar Nayeon kembali pada teman-temannya dan meminta maaf pada mereka. Ia harus tetap hidup, lakukan sesuatu untuk membantu mereka. Kali ini Nayeon sudah lebih yakin. Kemudian dia mengambil tasnya dan mengisinya sampai penuh. Setelah itu dia keluar dari sana. Pertamanya dia melihat dulu situasi di luar, lalu mengambil makanannya. Karena lupa menutup pintu, Guinam pun masuk dan melihat tas makanan Nayeon. Guinam yang kelaparan lalu menggigit Nayeon sampai ia tak bergerak. Kembali ke rooftop,
Daesu menanyakan kepada Chongsan apakah ia menyukai seseorang, dan Chongsan membenarkan. Lalu Onjo penasaran siapa orangnya, apa orang yang ia kenal, sambil menatap Onjo. Chongsan bilang kalau orang yang ia sukai adalah Onjo. Onjo merasa Chongsan hanya bercanda karena mereka sudah berteman sejak TK dan mereka tinggal berdekatan sejak kecil. Chongsan pun membenarkan telah menyukai Onjo sejak kecil. Onjo kayak nggak siap dan pergi. Kemudian Suhyok ngasih kode nyuruh Chongsan untuk nyusul Onjo. Onjo berkata ia menyesal karena nggak tahu. Chongsan menenangkannya kalau tidak apa-apa, bahwa dia telah mengungkapkan perasaannya dan Onjo nggak perlu menjawabnya. Onjo tidak bisa kehilangan sahabatnya. Ia sudah kehilangan Isak dan kini Chongsan. Kemudian Guinam keluar dari ruang musik lalu memanjat lewat saluran pipa. Di atas Chongsan bertanya apa Onjo nggak pernah menyukainya. Onjo nggak menjawabnya dan bilang kalau dia pengen sendiri. Lalu Chongsan pun pergi. Guinam tiba-tiba muncul dan mendorong Onjo. Semuanya terkejut atas kehadiran dari Guinam dan Chongsan mendekatinya. Guinam pun menyerang Chongsan dan berniat mencongkel matanya. Suhyok datang membantu sebelum Guinam sempat melukai mata Chongsan. Kendati demikian, tak butuh waktu lama bagi Guinam untuk melumpuhkannya. Alih-alih mencari cara untuk mengalahkannya, Chongsan justru semakin memancing amarah Guinam. Yang lain mencoba untuk menyerang Guinam, tetapi hasilnya sama saja. Guinam terlalu kuat bagi mereka, hingga kemudian Namra dengan kekuatannya mulai turun tangan. Tidak hanya melukai kaki kanan Guinam, Namra juga berhasil melemparkannya keluar dari rooftop. Namun seperti yang sudah-sudah, Guinam masih tetap hidup dan bangkit lagi. Petugas medis militer melaporkan pada Seonmu bahwa mereka tidak bisa mendeteksi asal-muasal virus zombie. Pasalnya, virus tersebut terus-menerus bermutasi. Sung Hyun kemudian datang dan memberitahu bahwa mereka baru saja menyelamatkan seorang detektif Jae-ik yang sepertinya ia tahu banyak mengenai virus zombie. Kemudian Jae-ik diinterogasi dan berkata bahwa awal mula virus itu berasal dari SMA Hyosan, yang membuatnya adalah Lee Byeong, guru sains di sekolah itu. Jae-ik juga menjelaskan nama virus itu adalah virus Jonas dan salah satu cara untuk menghentikannya ada di laptop guru Lee yang berada di lab sains sekolah. Mendengarnya, Seonmu lantas memerintahkan Sung Hyun untuk menggali lebih dalam sekaligus mengirimkan tim khusus ke SMA Hyosan untuk mengambil laptop Byeong-chan. Sementara itu, di area pengungsian, Chol-su bertemu dengan Eng Ji. Eng Ji dengan riang mengabarkan bahwa ia sudah membakar sekolah. Chol-su jadi heran melihat sikap Eng Ji yang tidak lagi terpuruk. Ketika ditanya, Eng Ji mengaku sedang lapar. Ia menolak ransum yang ditawarkan Chol-su dan mengatakan lebih ingin memakan Chol-su. Sementara itu di atas rooftop, Chongsan dan yang lainnya merasa kesakitan setelah bertarung dengan Guinam tadi. Kemudian Jimin khawatir Namra bakal bersikap agresif seperti Guinam. Namra memastikan bahwa ia tidak akan pernah melakukan hal itu pada Jimin dan yang lainnya. Kemudian Namra tiba-tiba mendengarkan sesuatu mendekati mereka. Ternyata terdengar suara helikopter dari kejauhan. Chongsan dan kawan-kawan buru-buru memberikan sinyal pada mereka dengan kayu bakar api unggun. Tak lama heli tersebut tiba di rooftop dan dikarenakan sulitnya pendaratan, para tentara turun dengan menggunakan tali. 4 tentara yang turun kemudian menyuruh mereka semua tiarap dan memeriksa suhu mereka. Chongsan dan yang lainnya suhunya normal setibanya di Namra menunjukkan suhu tubuhnya dingin. Setelah suhu Chongsan dan kawan-kawan dipastikan aman, Seonmu menginstruksikan anak buahnya untuk menyelesaikan misi mereka terlebih dahulu sebelum nantinya menyelamatkan Chongsan dan kawan-kawan. Melihat helikopter di rooftop, Mi-jin mengajak Hari dan Min Jae menuju ke sana. Hari mengiyakan, sekaligus menyatakan bakal membawa Jong-sung turut dengan mereka. Para tentara mulai memasuki gedung sekolah dan menembaki zombie-zombie yang menyerang mereka. Dengan persenjataan yang ada, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di ruang lab science, mengambil data dari laptop Byeong-chan. 해제 완료. 대출합니다. Karena heli tidak bisa mendarat, satu-satunya cara untuk naik adalah dengan menggunakan tali katrol. Setelah satu tentara yang membawa data laptop naik, Jimin mendapat giliran pertama untuk naik. Eng Ji menyerang dan menggigit Chol-su di tempat terbuka. Aksinya auto menimbulkan kepanikan. Untungnya beberapa tentara yang berjaga bisa mengamankannya sebelum bertindak lebih jauh lagi. Melihat Eng Ji yang penampakannya seperti manusia pada umumnya,
Seon-mu curiga dan segera memerintahkan pada tim yang berada di sekolah untuk tidak menyelamatkan Chong-san dan kawan-kawan di sana. 작전 취소. 물건만 확보해서 퇴출한다. Walau sebenarnya iba, para tentara terpaksa mengikuti perintah Seon-mu. Jimin yang sudah hampir tiba di heli diturunkan kembali, dan mereka pun pergi meninggalkan Chong-san dan kawan-kawan. Tentu saja hal itu membuat Chong-san frustasi dan menghancurkan tulisan SOS yang mereka buat. Sementara itu, Hari dan kawan-kawan membatalkan niat mereka untuk menuju rooftop setelah melihat helikopter pergi meninggalkan sekolah. Dalam perjalanan menuju SMA Hyosan, Soju bertemu dengan pasangan suami istri yang mengalami kecelakaan mobil. Tidak ingin membuang waktu, Soju memberikan senjata dan amunisinya pada si suami agar ia bisa bertahan hingga bantuan datang. Tak disangka, si suami justru menodongkannya ke arah Soju, memaksanya untuk membantu istrinya. Untungnya si suami ternyata tidak tega menembaknya dan membiarkan Soju pergi. Ulah nekat Eng Ji membuatnya jadi bahan eksperimen seperti halnya Jae-jun. Kasusnya membuat pihak militer meyakini ada banyak orang yang sebenarnya terinfeksi namun tidak menunjukkan gejala. Mau tidak mau Seon-mu lantas memerintahkan anak buahnya untuk memisahkan penyintas yang berasal dari kota Hyosan dan mengasumsikan para penyintas tersebut sudah terinfeksi. Hujan deras pun turun. Su-hyok memberi penutup telinga pada Namra agar suara petir tidak menyiksanya. Walau sempat girang karena akhirnya bisa minum, Chong-san dan kawan-kawan kemudian menangis meratapi nasib mereka. Chong-san mendadak mendapat ide memanfaatkan suara petir tersebut untuk bergerak. Tujuan pertama adalah ruang auditorium. Sebagian ragu dengan rencana tersebut, untuk meyakinkan yang lain, Chong-san berjanji akan berteriak dan menjadi umpan apabila aksi mereka terpergok zombie. Sebelum berangkat, Namra memberitahu bahwa entah kenapa saat itu ia merasa lemah. Untuk memastikan mereka semua selamat tanpa ada yang tertinggal, Chong-san pun menginstruksikan agar mereka berjalan berpasangan. Semuanya pun setuju. 야. 야. Perlahan mereka meninggalkan rooftop dan masuk kembali ke dalam bangunan sekolah. Chong-san dan On-jo memimpin di depan, sementara Dae-su yang tidak memiliki pasangan berada di belakang. Di tempat lain, Mi-jin dan kawan-kawan menyadari hal yang sama. Mereka pun mulai bergerak menuju ke arah auditorium. Dalam perjalanan, Chong-san bertemu dengan ibunya yang sudah menjadi zombie. Dae-su yang tidak mengenali ibu Chong-san langsung menyerangnya. Hal itu membuat Chong-san emosi dan balik menghajar Dae-su. Keributan tersebut membuat zombie-zombie di sekitar mulai berdatangan. Dengan berat hati, Chong-san kemudian mau ikut dengan On-jo dan Su-hyok untuk meninggalkan ibunya dan melanjutkan pelarian mereka. Hyo-ryung tiba-tiba terpleset. Jimin sempat berniat menolongnya, namun melihat ada zombie mendekat, ia memilih untuk kabur. Untungnya Woo-jin kemudian datang, disusul oleh Hari dan teman-temannya. Setelah menolong Hyo-ryung, mereka bergabung dengan kelompok Chong-san di auditorium. Di luar dugaan, ada banyak zombie di sana. Tidak mau membebani Mi-jin, Jong-sung menjatuhkan diri dari tandu dan menghadang para zombie agar Mi-jin dan yang lain bisa kabur. Sementara Min-jae terpisah dan berlari meninggalkan auditorium. Kelompok Chong-san dan Hari yang tersisa bersembunyi di gudang auditorium. Kemudian Dae-su lantas menghampiri Chong-san dan meminta maaf karena tadi sudah menyerang ibunya. Chong-san yang masih syok hanya terdiam. Jimin yang terpisah dari rombongan pasca meninggalkan Hyo-ryung akhirnya digigit oleh seorang zombie. Ia terinfeksi namun terlihat memiliki penampakan yang sedikit berbeda dari zombie-zombie yang lain. Dengan penyebaran infeksi yang makin meluas, pemerintah berencana untuk memperluas area darurat militer. Seon-mu menanggapi dengan meminta Sung-won memperkuat penjagaan di titik-titik blokade. Kepala Parpol menemui Eng Hee dan memintanya untuk mengundurkan diri. Ia berdalih, dengan informasi rahasia yang ia peroleh dari NIS, langkah itu adalah untuk kebaikan Eng Hee. Kepala Parpol berjanji akan melindungi karir politik Eng Hee hingga semuanya selesai. Eng Hee kemudian sadar bahwa pemerintah berniat untuk mengabaikan kota Hyosan. Hari berganti, On-jo menguatkan Chong-san dan memintanya agar jangan pernah menyerah. Chong-san mengiyakan dan meminta On-jo melakukan hal yang sama. Sementara itu, Woo-jin menanyakan apakah Hari berhasil lolos masuk ke timnas panahan. Melihat Hari kebingungan menjawabnya, Mi-jin yang menjawab,
menyatakan bahwa Hari diterima di timnas. Wu Jin gembira mendengarnya. Tiba-tiba Daesu menghampiri Hari dan menyatakan cintanya, bukannya senang. Hari justru mengomelinya. Di tengah-tengah keributan, Su Hyok mendapat ide untuk menggunakan perlengkapan di sana sebagai tameng dan pelindung tubuh. John Yong dan Mi Jin berselisih paham mengenai cara implementasinya. Agar tidak berlarut-larut, Namra menengahi dan meminta semuanya melakukan voting. Hasil penelitian militer memastikan bahwa orang yang sudah terinfeksi auto menjadi mayat hidup. Dengan demikian, satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran adalah dengan membunuh semua yang terinfeksi. Sungwon kemudian melaporkan bahwa kelompok zombie sudah berhasil menembus barikade dan kini bergerak menuju kota Yangdong. Seonmu segera memerintahkan Sungwon untuk mengirim tentara ke sana dan mengevakuasi warga sipil yang ada. Ia juga memintanya untuk mempertemukannya dengan Nis. Chongsan menemukan sebatang coklat yang sudah expire. Kendati demikian, mereka memutuskan untuk berbagi dan memakannya. Apes bagi John Yong, Daesu mengira ia urutan terakhir dan menghabiskan coklat tersebut. John Yong pun terpaksa gigit jari. Beberapa saat kemudian, setelah bersiap-siap dan mengatur strategi, Chongsan dan kawan-kawan bersama-sama meninggalkan gudang. Bahu-membahu mereka bersama bertahan sembari mendorong barikade pelindung ke arah pintu keluar auditorium. Ketika menyelamatkan Mi Jin yang hendak digigit zombie, tangan John Yong justru tergigit. Sadar tidak ada pilihan lain, John Yong memutuskan untuk melompat keluar dari barikade dan mengorbankan dirinya demi membantu teman-temannya meninggalkan tempat tersebut. Mi Jin syok melihatnya, apalagi setelah John Yong menjadi zombie dan ikut berusaha menyerang mereka. Agen Nis mempresentasikan simulasi keadaan apabila ada satu zombie saja yang keluar dari kota Hyosan. Secara mengejutkan, hanya butuh waktu seminggu baginya untuk menginfeksi kota-kota di sekitar Hyosan hingga ujung-ujungnya mencapai kota Seoul. Beberapa waktu kemudian, saat mengamati Eng Ji, Seonmu kaget melihat Eng Ji mampu untuk melepaskan diri dari ikatannya. Eng Ji juga tampak tenang menyatakan bahwa ia lapar. Seonmu pun merespon dengan meminta Sungwon untuk mulai mempersiapkan strategi mengebom kota Hyosan. Sungwon mencoba mengingatkan Seonmu akan warga sipil yang belum terinfeksi dan masih menunggu diselamatkan. Seonmu dengan tegas membalas bahwa yang lebih utama adalah menyelamatkan warga yang lebih banyak jumlahnya ketimbang yang tersisa di Hyosan. Soju akhirnya tiba di area sekolah. Belum apa-apa ia sudah dihadang oleh beberapa orang zombie. Untunglah ia masih bisa bertahan. Sementara itu, Chongsan dan kawan-kawan berhasil tiba di pintu belakang auditorium. Tak disangka, pintu tersebut ternyata digembok dari luar. Usaha Onjo untuk mendobrak pintu justru memancing zombie-zombie berdatangan. Salah satunya Gui Nam. Pintu tersebut tiba-tiba terbuka. Onjo kaget begitu melihat yang berada di balik pintu adalah ayahnya. Onjo memeluk ayahnya sembari menangis. Untuk melepaskan kerinduannya, setelah semuanya keluar, Soju mengajak mereka menuju area konstruksi melewati lapangan tenis agar selanjutnya bisa meninggalkan sekolah. Mereka nyaris terjebak di sana jika tidak diselamatkan oleh Soju. Setelah sampainya di lapangan tenis, mereka pun terkepung karena zombie yang berada di luar pagar telah mengepung mereka. Kemudian Soju mengalihkan perhatian para zombie yang hendak menyerang mereka dengan melemparkan kembang api. Namun Soju ternyata sudah terinfeksi oleh zombie. Ia sengaja mengorbankan dirinya agar Onjo dan yang lain bisa selamat. Onjo pun menangis dan tak rela ayahnya pergi. Gui Nam tiba di ruang klub panahan dan mendapati Min Jae di sana. Tidak menemukan Chongsan yang ia cari. Gui Nam sebenarnya sudah hendak meninggalkan Min Jae begitu saja. Namun begitu mencium bau Chongsan di baju Min Jae, Gui Nam pun menggigitnya. Onjo dan kawan-kawan tiba di area konstruksi. Begitu masuk ke dalam, Namra langsung merasakan ada bahaya di depan. Instingnya tepat, karena tempat tersebut dipenuhi oleh zombie. Ia segera memerintahkan teman-temannya untuk naik ke lantai atas dan bersembunyi di sisi luar bangunan. Sembari menunggu para zombie pergi, Chongsan berusaha untuk menenangkan Onjo yang masih syok. Dalam keadaan sekarat, Min Jae berusaha untuk membunuh Gui Nam.
Sayang usahanya sia-sia. Kendati demikian, Gui Nam sudah sempat mendapat informasi darinya mengenai keberadaan Chong San. Hari memberitahu Onjo bahwa ayahnya sudah menyelamatkan mereka semua. Ia menjamin tidak ada seorang pun dari mereka yang akan melupakan perbuatan ayah Onjo. Dengan demikian ayah Onjo pasti akan masuk ke surga. Kepada Chong San, Onjo kemudian mengatakan bahwa ia tidak ingin ada lagi dari mereka yang mengorbankan diri untuk menyelamatkan yang lain. Gui Nam tiba di auditorium. Setelah keluar dari pintu belakang, dengan santai ia berjalan menuju area konstruksi. Pihak militer mengetahui bahwa zombie sensitif terhadap suara. Mereka berencana untuk memanfaatkan suara untuk memancing para zombie ke 4 lokasi berbeda dan selanjutnya mengebom tempat tersebut. 4 lokasi yang dimaksud adalah Hyosan Intersection, Kompleks Olahraga, SMA Hyosan, dan Hyosan Future Collect. Meyakini itu cara terbaik untuk menekan korban jiwa, Seonmu memerintahkan agar pesan evakuasi terus dikumandangkan hingga nantinya bom meledak. Rasa lapar mengakibatkan Namra mendapat dorongan untuk memakan Suhyok yang duduk di sampingnya. Tidak ingin itu terjadi, Namra sengaja menggigit tangannya sendiri. Mengetahui hal itu, Suhyok mempersilahkan agar lain kali Namra menggigitnya saja. Tak lama Hari dan Mijin yang usai berkeliling mencari jalan keluar akhirnya kembali ke rombongan. Mendengar tidak ada alternatif akses yang aman, Chong San mengusulkan agar salah satu dari mereka naik ke rooftop dan berteriak di sana untuk memancing para zombie. Onjo menolak karena tidak ingin ada yang mengorbankan diri. Yang lain setuju dengannya. Namra kemudian mendengar dari kejauhan pengumuman evakuasi dan rencana peledakan SMA Hyosan. Ia pun menceritakannya pada yang lain, yang merespon dengan kepanikan. Kemudian pihak militer meluncurkan ribuan drone yang mengeluarkan suara ke penjuru kota Hyosan. Zombie-zombie yang mendengarnya mulai mengikuti drone-drone tersebut. Ketika masih kebingungan memikirkan tempat untuk evakuasi, Gui Nam muncul. Ia langsung menghajar Chong San. Karena begitu dendamnya kepada Chong San, Gui Nam pun menggigitnya. Di saat bersamaan, drone yang diikuti ribuan zombie sudah memasuki area sekolah. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Onjo dan yang lain hanya bisa melihat Gui Nam menggigit lengan kiri Chong San. Sesaat kemudian fokus Gui Nam teralihkan oleh suara dari drone. Chong San memanfaatkannya untuk mendorong Gui Nam hingga terjatuh. Kemudian Onjo menghampiri Chong San, sembari menggenggam badge nama Onjo. Chong San menyerahkan badge namanya pada Onjo. Kemudian Chong San masuk ke dalam dan memancing zombie-zombie yang ada di sana untuk mengikutinya menuju rooftop, sementara Suhyok dan yang lain meninggalkan area konstruksi. Chong San yang sudah berhasil menaklukkan para zombie di sana dihadang oleh Gui Nam, merasa sudah tidak ada beban. Chong San mati-matian berkelahi menghadapinya, sayang kekuatan mereka berbeda. Gui Nam bahkan akhirnya bisa membalas melukai mata kiri Chong San. Satu persatu bom diledakkan sesuai target rencana, mulai dari kompleks olahraga, Hyosan Intersection, Hyosan Future Collect, dan terakhir SMA Hyosan. Melihat ledakan tersebut, Chong San segera menggunakan tubuh Gui Nam sebagai perisai dan menjatuhkan diri ke lubang lift. Namun begitu, keduanya tampak terkena efek dari ledakan. 사령관님, 제가 말입니까? Seonmu mendatangi Eng Hee dan memberitahu bahwa ia telah mengebom kota Hyosan. Eng Hee pun marah mendengarnya. Seonmu yang sebenarnya juga menyesal melakukannya lantas meminta agar Eng Hee menyampaikan permohonan maafnya pada penduduk kota Hyosan yang selamat. Ia kemudian membuat video pernyataan yang menyatakan bahwa keputusan pengeboman tersebut adalah murni berasal dari dirinya dan ia juga yang akan bertanggung jawab atas hal itu. Setelah menghubungi istrinya dan mengungkapkan rasa cintanya, Seonmu bunuh diri dengan mengambil pistol yang ada di laci mejanya.
Di tempat karantina, Sebin menangis dan memanggil ibunya. Kemudian tim dari Eng Hee merasa tidak tenang dan Eng Hee dengan sangat yakin merobek surat pengunduran diri dari ketua partai. Jae-ik dan Usin juga menyayangkan akan terjadinya pengeboman kota Hyosan. Di sisi lain, Onjo dan kawan-kawan selamat yang berada di gunung, dikarenakan kaki Daesu terluka, sehingga untuk sementara mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Su-hyok mengajak Onjo untuk pergi, tetapi Onjo masih yakin kalau Chong-san masih hidup. Ia pun kembali ke tempat konstruksi tadi. Namra dan Su-hyok pun pergi menemaninya. Setelah sampai, tempat itu sudah hancur karena efek ledakan. Kemudian Onjo memanggil-manggil Chong-san, tapi percuma, Chong-san sudah tidak ada. Namra pun tidak mencium adanya orang di tempat itu dan Namra meminta Onjo untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Chong-san. Lalu Namra memeluknya dan menenangkannya. Di tempat lain, para tentara menyisir seluruh tempat pengeboman dan menandainya dengan tanda aman untuk tempat yang tidak ada zombinya dan area terlarang untuk tempat yang ada zombinya, meski sudah ditembaki. Akhirnya Onjo mau melanjutkan perjalanan dan meninggalkan tempat konstruksi. Onjo menyesalkan para tentara yang tidak jadi menyelamatkan mereka dan malah mengebom sekolah mereka. Kemudian yang lain mengeluhkan kalau mereka hanya berjalan berputar-putar di situ saja. Mijin merasa kalau mereka tersesat. Woo-jin lalu menunjukkan sesuatu kepada yang lainnya. Lalu mereka turun melihatnya dan ternyata itu adalah tanda penunjuk jalan yang dibuat ayah Onjo. Mereka pun mengikuti tanda tersebut. Mendadak Onjo terhenti dan menemukan senter ayahnya. Ia pun menangis mengenang ayahnya. Anggota militer mendatangi rumah Pak Lee Byeong, menyita semua yang ada, bahkan anak dan istrinya juga yang diikat di rumah itu. Onjo dan yang lainnya sampai di daerah pertokoan kota Yangdong. Tempatnya sepi dan tidak terlalu berantakan. Awal mereka pikir sudah aman di sana, namun ternyata tidak. Kemudian Namra mendengar suara zombie dan setelah dia hitung, jumlahnya ada belasan zombie. Mereka pun berlari untuk menghindari zombie yang datang kepada mereka. Namun akhirnya mereka memilih untuk menghadapi zombie itu. Setelah berjuang cukup keras untuk bertarung melawan zombie itu, pada akhirnya Woo-jin kena gigit setelah mencoba untuk menyelamatkan kakaknya yaitu Hari. Setelah menyampaikan pesan-pesan terakhirnya pada Hari, Woo-jin pun berubah. Kemudian, Namra terpaksa membunuhnya agar tidak ada orang lain yang menjadi korban. Ia lantas mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan sebelum zombie lain berdatangan. Insiden barusan rupanya membuat hasrat dalam diri Namra untuk memakan teman-temannya meluap. Ia diam-diam menahannya dengan menggigit tangannya sendiri dan membenturkan kepalanya ke tembok. Begitu menyadari Namra sudah tidak ada lagi di belakang mereka, Su-hyok dan Onjo mencoba mencarinya. Keduanya lalu mendapati Namra sedang memakan seorang zombie. Alih-alih ketakutan, Onjo mengajak Namra untuk kembali bersama mereka. Namra merespon dengan menyerang Onjo, berusaha untuk menggigitnya. Onjo terdiam dan mempersilahkan Namra melakukannya. Hal itu justru membuat Namra berhenti dan memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan beberapa tentara di perbatasan. Mereka pun dibawa ke tempat karantina. Di tempat karantina, Onjo bertemu teman ayahnya yaitu Usin dan ia menanyakan soal ayahnya kepada Onjo. Onjo hanya terdiam sambil melihat senter ayahnya yang ada di kotak barang-barangnya. Usin sepertinya sudah tahu apa yang terjadi. Selanjutnya mereka diinterogasi untuk membantu penyelidikan. Mereka merasa sangat kecewa dengan apa yang dilakukan tim penyelamat saat meninggalkan mereka di sekolah. Mereka pun menjawab pertanyaan dengan santai. Beberapa bulan kemudian, sidang atas pengeboman Hyosan akhirnya dihentikan. Darurat militer dihapus dan warga yang dikarantina dibebaskan. Meski begitu mereka diharapkan tidak meninggalkan tempat pengungsian. Malam harinya Onjo menyelinap keluar. Ia menaruh beberapa makanan di sebuah pohon. Ada beberapa pita di sana yang bertuliskan nama dari teman-teman mereka yang sudah berkorban demi mereka. Dan saat mau kembali, Onjo mendadak melihat api unggun di rooftop sekolah. Keesokannya, Onjo menemui Su-hyok dan memberitahu tentang apa yang dilihatnya.
Ia ingat Namra bilang kalau mereka harus berkumpul saat ada yang menyalakan api. Onjo mau ke sana malam itu untuk memastikan. Suhyok mengatakan kalau ia akan ikut. Malamnya Onjo kembali ke sana. Ternyata semuanya ikut. Jadi Suhyok ternyata ngasih tahu Daesu, Hari dan Mijin. Bahkan Hyorium juga ikut. Jadi yang selamat hanya mereka berenam. Sebelumnya mereka meletakkan makanan di bawah pohon. Yang lain ngasih makanan tapi Daesu ngasih bungkusnya doang. Kemudian mereka lanjut ke sekolah setelah Hari melihat beneran ada cahaya di atas rooftop sekolah. Sesaat Onjo terdiam di tempat Chongsan meninggal. Suhyok merangkulnya dan menenangkannya. Sesampainya di atas rooftop sekolah, di sana beneran ada api unggun. Lalu mereka bertanya-tanya siapa yang melakukannya, tapi Onjo yakin banget kalau itu Namra. Tak disangka, muncullah Namra di belakang mereka. Namra tersenyum karena masih dipanggil ketua kelas oleh teman-temannya. Onjo dengan tanpa ragu menghampirinya dan menggenggam tangannya. Onjo minta Namra untuk pergi bersama mereka. Namra mengatakan mereka tetap berteman meski tidak bersama. Katanya masih ada yang harus ia lakukan karena ada beberapa seperti dirinya. Sebagian meninggalkan sekolah tapi ada juga yang tetap di sana. Mendadak Namra tersenyum dan bilang kalau mereka kembali. Namra kemudian menarik resleting jaketnya lalu melompat ke bawah gedung.